Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Rahmat Syafi'i. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Jabar, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, khususnya Imam Besar Pak Kiai Haji Miftah Farid. Di hari yang ditunggu-tunggu ini, di hari yang bersejarah ini, mari kita panjatkan puji syukur di saat kita masih diberi umur, nikmat sehat, kita bisa menyaksikan dan dicatat dalam sejarah untuk berkiprah memakmurkan sebuah masjid yang teristimewa di tanah legenda, yaitu Pasundan atau Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang bertanya, kenapa 1 tahun, kira-kira begitu. Kemudian ada yang bertanya, kenapa banyak kepala dinas jadi pengurus. Masjid Raya Al-Jabar ini adalah wajah dari kita semua. Kalau diurutkan safnya, ini di urutan paling depan. Sehingga kalau dia menjadi wajah peradaban kita, yang muncul harus hal-hal yang sifatnya membanggakan, sifatnya yang menginspirasi, sifatnya yang memuliakan. Oleh karena itu diputuskan bahwa Dewan Kemakmuran Masjid ini harus kombinasi antara umaro bersama jajarannya dan para ulama beserta jajarannya. Karena dua pihak inilah yang mungkin dirujuk oleh masyarakat dalam keputusan-keputusannya. Itulah kenapa Ketua DKM-nya ex officio jabatan, yaitu Gubernur Jawa Barat. Karena saya akan berakhir di bulan September, digantikan oleh penjabat sementara sampai November 2024, maka agar afdolnya kepengurusan yang pertama ini menyesuaikan dengan jabatan ex officio-nya. Nanti setelah terpilih gubernur baru di tahun 2024, maka kepengurusan DKM-nya akan berlangsung selama 5 tahun, sesuai dengan jabatan dari gubernur, kira-kira begitu. Jadi mohon dipahami, kunaon mung 1 tahun kira-kira begitunya. Kedua, karena ini adalah wajah dari Provinsi Jawa Barat, maka perwakilan dari pemerintah provinsi juga sifatnya jabatan. Dengan begitu, hal ihwal terkait Al-Jabar bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Jabar ini diresmikan di akhir tahun di tanggal 30 Desember. Terjadi dinamika yang mungkin Bapak Ibu monitor. Sebenarnya itu dalam skenario, Pak. Ya, sengaja oleh kami dipertunjukkan apakah masyarakat ini bisa naik kelas, diberi sebuah tempat teristimewa.
apakah bisa mempraktekkan anadofatu minal iman di tempat semulia ini atau tidak. Apakah mendahulukan sholat baru lain-lain, atau lain-lain baru sholat, dan lain sebagainya. Jadi Pak Gubernur tidak banyak berkomentar dengan segala rupanya. Nah, setelah hampir 3 bulan, terdapatlah kesimpulan-kesimpulan, kira-kira begitu. Kesimpulan pertama, alhamdulillah masjidnya rame. Daripada membangun masjid sepi, ini mah rame hampir tidak tertampung. Jadi dari sisi rame dan makmurnya sesuai dengan doa kami semua. Ya. Yang kedua, membanggakan, sudah dikutip oleh berbagai media sampai ke internasional, ke Arab Saudi diomongin, di Mesir, di segala rupa. Ya. Ketiga, sudah menjadi sebuah rute wajib wisata Islami. Ya. Ada bus dari berbagai rupa wilayah dan sebagainya. Nah, negatifnya kita monitor ada, masih buang sampah sembarangan, masih menganggap ini tempat wisata yang bisa makan di mana saja. Ya. PKL begitu rupa, tidak disiplin, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami tutup sesuai dengan jadwalnya, supaya di munggahan di hari Kamis, Al-Jabar harus mendapat situasi yang seharusnya, yaitu tempat termulia, terbesar, dan disiplin. Ini saja kita pelantikan Pak Miftah, di depan demo Pak, ingin ngelola parkir, ingin ngelola, wah gitu ya, padahal bukan orang sini. Ya itulah kita hari ini Pak. Apakah masjid ini menyediakan tempat untuk ekonomi? Disediakan. Kan masjid bukan hanya tempat untuk ibadah ritual saja, tapi juga muamalahnya. Apakah semua bisa ditampung? Tentu tidak, kira-kira begitu. Ya. Nah inilah dinamika-dinamikanya. Nah, selamat datang Pak Wagub. Kurang tarik lompatnya biar jadi rada. Saya lanjut. Nah, jadi saya sampaikan, pertama dengan pelantikan DKM maka lengkaplah kesiapan masjid terbesar, terindah, termegah ini untuk kita buktikan kepada dunia bahwa dari arsitekturnya, pengelolaannya, kegiatannya adalah kelas dunia. Target kita begitu Pak. Ya. Oleh karena itu saya mohon kepada Pak pengurus DKM, pembina, ditunggu masukan-masukannya, ditunggu gagasannya, ditunggu cara memakmurkannya. Kalau dari saya bayangannya Pak, Senin pagi sibuk, lohor ke asar, rame, asar ke maghrib, pinuh, itu maghrib ke isya, begitu, isya seterusnya. Ada jatah dari ulama Majalengka di hari Rebo, ulama Bogor di hari Jumat, ulama Cimahi di hari Minggu. Wah, mangga, karena ini Jawa Barat, kira-kira begitu. Jadi segera buka pendaftaran, paheula-heula sok bade ngetek sabulan sekali, minggu kasabaraha dinten naon. Saya inginnya begitu, dengan jaringan dari seluruh yang menjadi pengurus, mah nggak disebarluaskan, sok paheula-heula ngetek, ya biar rame gitu. Nah itu, jadi ditunggu inovasi. Oleh karena itu saya tadi bisik ke Pak Sekda, juga Pak Asda, tolong setelah ini rapat kerja ya, rumuskan 1 tahun badai kumaha masing-masing bidang,
ya kira-kira begitu. Yang berikutnya saya ceritakan supaya kalau Bapak Ibu ditanya kubatur, kumaha aljabar, nah ini jawabannya ya, ini kunci jawaban. Satu, luasnya 25 hektaran. Kenapa biayanya besar? Karena luasnya 25 hektar. Ya, terdiri dari 4 masjidnya, di mana masjidnya itu 99 kali 99 di dalam, kemudian ada plaza timur atau alun-alun istilah saya di luar, bisi lebar, ya. Kemudian ada koridornya tambahan. Nah itu kurang lebih 33.000 jamaah, udah sebesar stadion Pak. Ya. Kedua ada danau retensinya. Jadi banjir kota Bandung dialirkan airnya ke sini. Nanti diatur manajemen airnya, Pamipinu dibuang ke arah Citarum, kira-kira begitu. Yang ketiga, ada taman yang mengelilinginya, ya, dengan tema Nabi Rasul juga. Dan yang keempat, yang istimewa, bagi yang belum saya izinkan hari ini untuk mampir, hadirnya Museum Galeri Rasul dan Sejarah Islam, insya Allah terbaik yang pernah saya lihat dari yang pernah saya perbandingkan di dunia, adanya di tempat ini Pak. Ya. Sejarah Rasul dari lahirnya tahun gajah Pak Miftah sampai Haji Wada dan wafatnya Rasul, kemudian Islam menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia dan Jawa Barat. Sehingga ada nama-nama ulama Jawa Barat, pendiri NU Muhammadiyah, sejarahnya semua dengan teknologi canggih Pak. Visual, replika Gua Hiro ayat di dia Pak Miftah. Imajinasi Isra Mi'raj versi hayalan manusia, kira-kira kumaha dicoba diimajinasikan. Nggak ada di Indonesia seperti ini, kira-kira begitu ya. Nah, itu keistimewaannya. Kemudian karena ini Jawa Barat, ingatnya gedung sate, maka di puncak masjidnya ada sate juga, jumlahnya 5, menandakan rukun Islam. Menaranya ada 4, mengapung di air dari 4 penjuru mata angin. Itu adalah sifat-sifat Rasul. Sidik, tablik, amanah, fatonah, diwakili oleh 1 kolom-kolom raksasa, itulah kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian di bawah ini Pak, ini ruangan banyak sekali. Setengahnya untuk museum galeri, ini ruang serbaguna. Silahkan dipakai untuk seminar, untuk konferensi, untuk pernikahan, ya. Nah kalau saya jadi pengantin meresep di dia, karena potret-potretnya kemana pengkolan indah semua, kira-kira begitu. Sehingga harapan kami suatu hari masjid ini bisa mandiri, tidak mengandalkan APBD. Ya, mungkin tahun pertama masih disapi. Dari sewa gedungnya, dari tiketing, karena nanti masuk museum tidak bisa gratis, dibatasi juga, daftarnya harus pakai komputer. Jadi ini latihan menaikkan kelas peradaban manusia Jawa Barat. Sampai akhirnya seluruh dunia mengakui Al-Jabar dan provinsi yang penduduk muslimnya terbesar di dunia ini memang memiliki wajah yang saya bilang tadi yang representatifnya. Saya juga titip Pak Miftah, selalu rame, siapa yang ceramah, tidak boleh ceramah sok banyak tafsir ya. Nanti dibikin aja forumnya. Ada ajuan-ajuan, nanti dikaji mana yang sesuai dengan kearifan lokal ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai jadi polemik-polemik yang tidak kehendaki. Karena ini rumah Allah, semua ingin memuliakan ilmu Allah, sudah mau ingin memuliakan agama Islam. Hanya kita paham kan ya, dalam hal relasi sosialnya seringkali ada tafsir-tafsir yang dari masing-masing kelompok berbeda. Itulah butuh
musyawarah kita bersama ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu alasannya. Nah, kalau dari sisi arsitektur saya ceritakan konsepnya itu dari rumus matematika namanya aljabar. Makanya si rumus itu Pak ada 10 di lantai dasar, terus kurvanya jadi 5, jadi 3, jadi 1. Karena matematika itu ada tulisan, ada 3 dimensi. Jadi bangunan aljabar itu adalah perwujudan rumus matematik. Karena aljabar adalah ilmuwan matematika di zaman keemasan Islam. Yang kedua, menghormati Asmaul Husna juga aljabar. Sempat terjadi tafsir cara penamaan, tapi karena sudah disimpulkan ada kalimat Masjid Raya, kira-kira begitu ya, menamai saya kira menurut Pak Miftah sudah aman. Ya, yang ketiganya aljabar rumus, aljabar Asmaul Husna, aljabar Jawa Barat. Jadi memang sudah jodohnya Pak. Ya, tidak ada aljatim dalam rumus matematika, aljateng dalam Asmaul Husna. Memang kumaha hanya tos takdir naweh mah di titik ini imajinasinya, bentuknya, namanya, singkatan wilayahnya memang tos kumaha hanya tos nyekrup we gitu. Mulai 2 di dunia, 3 nama bersatu dalam satu titik. Kemudian ini ramah lingkungan Pak. Bila Ainun Naros di atas masjid kita itu ada bolong-bolong, itu bukan estetika. Itu maksudnya dari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, cahaya dari Allah itu bisa masuk ke dalam tempat sholat. Sehingga mengurangi beban listrik, karena cahayanya setengahnya alami. Satu itu. Apa ramah lingkungan yang berikut? Di dalamnya kan ada tiang-tiang Pak. Tiang-tiang itu adalah standing AC Pak. Jadi yang cukup disejukkan itu cukup tinggi manusia saja. Di atas kepala kita nggak usah disebrot ku AC, itu yang bikin boros. Maka kalau Bapak berdiri di atas 3 meter memang pasti panas, karena tidak di-AC-kan. Tapi kalau berdiri, tinggi Bapak maksimal 2 meter, itu ter-AC-kan oleh tiang-tiang itu. Itulah cara kita menghemat. Karena bayangkan Bapak setinggi itu, disebrot ku AC seluruhnya, itulah yang akan bikin mahal. Nah itu ku ilmu Pak, bisa kolana 5 tahun kikituan. Jadi serahkan pada ahlinya lah kira-kira begitu. Nah sisanya Pak, tinggal masalah memakmurkannya saja gitu ya. Kami ingin seperti Masjidil Haram, puntennya level Masjidil Haram oge kan satpamna teh garalaknya gitu. Kan nu haji geningan ada urusan disiplin mah kadang-kadang urang nya sok hoyong we berperilaku sesuka hati. Makanya ya nanti juga sedang disiapkan ada askar-askar yang selevel itu ya. Kemudian saya sampaikan apa adanya, urusan perparkiran, penataan PKL, kita akan kerjasama dengan Kodim. Riku tentara mah Pak, 2 malam Pak. 3 bulan PKL riweuh, hanya 2 malam beres rapi. Ternyata hebatnya tentara Indonesia, khususnya Siliwangi Pak. Abdi ngaberesan Citarum ya, pemukiman liar, itu bisa demo berdarah-darah mun ku sipil mah. Ku Siliwangi mah 3 sasi, 6 sasi beres, tiba-tiba bersih begitu. Jadi ada hal istimewa tentara Siliwangi ini kalau urusan menertibkan dari hati ke hati. Makanya sekarang dilihat di depan kan sudah bersih. Dan jadi berkah memang, cuyah ekonomi kan segala, wah. Jadi aya juragan tanah lagi bangun kampung PKL, alhamdulillah ngasih rezeki. Hampir 100-an PKL nanti ada tempat, ku abdi dimuliakan lah, dikasih gerbang, juga di Turki kayak gitulah ya, dirapi-rapi, di lampion-lampion, nanti namanya Bazar Al-Jabar gitu, jadi juga 1001 malam. Ya. Setelah itu mah, udah saya sebagai
yang Allah takdirkan kebetulan jadi arsiteknya, jadi gubernurnya, yang ingin hanya menyaksikan bahwa masjid yang luar biasa ini makmur, kebanggaan, dan lain sebagainya. Ya, karena saya masih ingat begini sebenarnya, asbabun nuzulnya saya ulangi. Sebetulnya gagasannya dari kami, Wali Kota Bandung saat itu. Karena saya bilang, perasaan mah, ini teh namanya dulu Masjid Agung Bandung. Kenapa jadi Masjid Raya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat? Harusnya dari zaman Belandanya, Masjid Agung Bandung. Oh, saya teliti. Gara-gara ada program renovasi dananya dari Pemprov, kemudian diubah statusnya, namanya menjadi Masjid Raya Kota Bandung. Nah, itu melanggar makom, Pak. Karena urutan masjid itu, negara itu Istiqlal hanya satu, provinsi namanya Masjid Raya, kota namanya Masjid Agung, kecamatan namanya Masjid Besar, desa namanya Masjid Jami. Jadi selama ini puluhan tahun Jawa Barat itu dengan penduduk hampir 50 juta tidak punya masjid raya. Nebeng ke kota Bandung, hanya dengan memberikan hibah terjadilah peristiwa administrasi gitulah. Saya ketemu Pak Aher, Pak, saya bilang, sebaiknya mah Bapak sebagai gubernur bikin sendiri masjidnya. Itu kalimat saya sebagai di Pakuan, Abi sebagai wali kota. Masih emut keneh, ditampi di ruangan eta. Kumaha tuh Kang Emil? Di mana lokasinya? Saya bilang, Pak, gede bage weh. Karena perencanaan Bandung ini ada di selatan. Ada Stadion Persib, ada kereta api cepat, nah mungkin daerah situ. Oh gitu, sok atuh kita bebaskan. Butuh sabaraha, ya saya bilang kira-kira begini dan sebagainya. Itu awalnya. Saha atuh arsitekna, terserah Pak Aher we. Akang Emil we atuh da kan sok ngedesain masjid. Nah, mangga eta mah wilayah Pak Gubernur Surabdi teh gitu. Diorat-orat lah kitu Pak asbabun nuzulna teh. Abdi mah teu uning abadi jantan gubernur ya harita teh gitu. Jadi tugas sudah selesai Pak Aher, saya serah terimakan hayalan saya, imajinasi saya untuk Masjid Al-Jabar, mangga gitu. Geningan ku takdirna abdi gubernur oge. Jadi nu ngagambarna, nu ngabiayaan, nu ngaresmikeun kan gitu. Tapi saya masih ingat seorang pemimpin harus memuliakan sejarah. Makanya di peresmian Pak Aher dikasih kesempatan untuk pidato, baik direkam maupun saat live karena menuju umroh. Dan saya sampaikan, harusnya begitu Pak. Saya bukan tipe pemimpin yang menghapus jejak masa lalu, menghapus kebaikan pemimpin, nggak boleh begitu. Setiap pemimpin itu ibarat jalan tol Pak Miftah di mata saya. Ada yang membangun dari kilometer 0, dugi ke 50, gubernur berikut kilometer 50, dugi ke 100 dan seterusnya. Setelah saya juga sama meneruskan, karena tujuan kan diperbaiki, diperbaharui. Saya kira itu secara lengkap sudah saya ceritakan asbabun nuzulnya, makna dari Al-Jabar, arsitekturnya, dinamikanya, harapannya, semoga ini menjadi masjid yang terbaik karena dikelola oleh SDM-SDM yang terbaik. Terima kasih, hatur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.